Awalnya saya mengetahui ada kista itu ketika ada pendarahan di umur 18 tahun. Jadi waktu itu datang bulan tuh nggak berhenti hampir sebulan. Terus akhirnya kakak ipar saya bawa saya berobat. Nah, ketahuanlah di situ di USG bahwa saya mengalami kista. Jadi ketika saya umur 18 tahun itu kurang lebih tahun 89. Berarti 27 tahun sampai dinyatakan hilang. 27 tahun. Jadi dari saya umur 18 sampai terakhir ya di usia saya sekarang 45 tahun seperti itu. Pertama kali ketahui ada kista itu 1,5 cm. Terakhir di tahun lalu, tahun 2015, kista saya udah 4,8 dan udah masuk disebutnya endometriosis. Pertama kali temuin itu di sebelah kanan aja. Tapi sekitaran 5 tahun terakhir di sebelah kiri juga ada. Jadi dia di area ovarium, kiri dan kanan. Tapi yang terbesar adalah yang kanan. Dan ketika misalnya biasa ada serangan sakit, itu dalam hitungan 5 menit itu biasanya saya langsung maaf ya, saya tuh kadang sampai muntah, kadang bersamaan saya juga buang air besar. Jadi begitu serangan itu nyeri, dalam hitungan 5 menit ke depan biasanya udah saya langsung kesakitan luar biasa seperti melintir, kelilit, atau seperti kayak di dalam tuh kayak diiris, seperti itu. Jadi itu nggak bisa dikontrol. Sampai ada masa di mana pergumulan saya yang tersulit adalah ketika dokter tuh mengatakan, Bu, lebih baik diangkat rahim. Kalau Ibu benar-benar mau tuntas nih, nggak pendarahan lagi, angkat rahim. Wah, itu luar biasa. Saya di situ alamin kayak penolakan ya. Saya bilang, Tuhan, masa ya jalan akhirnya seperti ini? Saya yakin kok nggak akan mengalami hal-hal demikian. Sebenarnya kalau diurut mundur lagi, karena saya di tahun 2014 akhir, saya punya komitmen sama Tuhan bahwa saya mau bertobat. Saya ada satu case dosa yang begitu dalam dan bertahun-tahun, yaitu dosa di LGBT, dan ketika saya patahkan, saya bilang, Tuhan, saya mau bertobat dan saya mau jadi pelayanmu. Di situ Tuhan bentuk saya banyak, Tuhan ubahkan, Tuhan bisa kirim saya bertemulah rumah Tuhan di Glow ini, karena sebelumnya saya bukan jemaat di Glow. Tuhan membuat saya bertumbuh dalam iman. Sampai akhirnya kurang lebih saya rasakan kira-kira mungkin Pastor Garen mulai aktif ada di Glow mungkin kalau nggak salah Agustus 2015, sepertinya seperti itu. Saya melihat Pastor Garen waktu itu ya masih biasa ya sebagai penginjil. Tapi lama-lama saya bisa melihat Tuhan pakai Pastor Garen luar biasa, karunia penyembuhannya terjadi gitu. Satu persatu jemaat banyak mendapat kesembuhan. Sampai satu waktu ada acara ulang tahunnya WBK, Wanita Bagi Kristus, dan itu kita Natalan bersama di Gading Marina, Kelapa Gading. Rasanya khotbah juga belum mulai seperti waktu itu. Atau Pastor Geran ada berkata seperti ini, bagi wanita yang ada di sini, yang ada kista, miom, kanker rahim, segera lari ke depan gitu. Langsung pastor udah mulai doain yang di depan. Saya udah lihat yang di depan udah mulai kena urapan, rebah. Saya tuh paling belakang. Atau pas giliran saya, seketika itu saya rebah. Nah udah setelah didoakan, ketika saya pulang, saya imani Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan sudah memulihkan. Saya imani terus. Dan puji Tuhan, kemarin di Juni tanggal 6, dokter nyatakan, Bu, kistanya hilang. Wah, itu langsung saya haleluya. Karena saya mau ke dokter aja itu juga di satu sore, dokter itu juga sampai kaget lihat saya muncul. Saya gitu, Ibu kemana aja, udah lama nggak pernah ngecek, karena tahu histori saya untuk bolak-balik ke rumah sakit Siloam. Jadi saya bilang, iya dok, tapi saya yakin gitu saya udah disembuhkan gitu sebelum periksa. Jadi begitu dokter tuh bilang nggak ada, hilang, saya udah yakin dengan sukacita. Sampai bilang, dokter boleh nggak saya rekam? Sampai begitu saya bilang sama dokter, boleh nggak dokter rekam suara aja untuk kasih tahu kalau saya ini. Tapi dokternya nggak bersedia. Ketika saya benar-benar mau bertobat, di situ Tuhan pulihkan, dan saya ucap syukur karena saya sudah mengalami demikian banyak hal yang mungkin Tuhan terlalu sabar dan terlalu sayang sama saya. Sayanya masih suka, ibarat kata bahasa Jawa, ngeyel, tapi Tuhan menunggu. Dan ketika saya sambut panggilan Tuhan, saya meresponnya, di situ Tuhan pulihkan. Saya ucap syukur karena kebaikan Tuhan atas hidup saya, dan saya ke depan saya benar-benar minta tuntunan Roh Kudus agar apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, apa yang saya perkatakan, semua kiranya dapat memotivasi untuk semua teman-teman seiman ataupun untuk orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kiranya disinilah nama Tuhan Yesus dapat terus dimuliakan.